Shalom, pemirsa Tabura Injil yang Tuhan Yesus Kristus kasihi. Bersama dengan saya di saat ini, kita akan merenungkan firman Tuhan. Dari perbatasan RIPNG, saya akan menyampaikan firman Tuhan bagi kita semua. Sebelum kita membaca dan merenungkan bagian dari firman Tuhan, mari kita terlebih dahulu memohon pertolongan Tuhan lewat doa di saat ini. Mari kita berdoa. Kepadamu ya Allah, Bapa di surga, kami bersyukur untuk anugerah keselamatan yang Tuhan berikan kepada kami sebagai ciptaan-Mu. Kami patut mengucap syukur lewat kesehatan, kekuatan, dan juga nafas kehidupan. Di tengah-tengah aktivitas dan kerja kami di hari ini, kami akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Untuk itu kami mohon akan hikmat-Mu ya Tuhan, berilah kepada kami agar kami mengerti, memahami akan maksud dari firman-Mu. Bersama dengan kuasa Roh Kudus yang akan menolong kami, memampukan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang adalah firman itu sendiri. Sebagai anak-anak-Mu, kami telah siap untuk mendengarkan firman-Mu di saat ini. Amin. Pemirsa Tabura Injil yang Tuhan Yesus Kristus kasihi. Bagian firman Tuhan bagi kita di saat ini terambil di dalam Alkitab Perjanjian Baru, yaitu Injil Yohanes pasal 4 ayatnya yang ke-10. Dengan perikop pembacaan percakapan dengan perempuan Samaria. Ayatnya yang ke-10, jawab Yesus kepadanya, "Jikalau engkau tahu tentang karunia Allah dan siapakah dia yang berkata kepadamu, berilah aku minum. Niscaya engkau telah meminta kepadanya dan ia telah memberikan kepadamu air hidup." Demikian bagian firman Tuhan bagi kita di saat ini. Pemirsa Tabura Injil yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, tema yang akan menuntun kita lewat perenungan kita di saat ini, yaitu mintalah kepada Tuhan. Pemenuhan arti dan tujuan hidup itu dapat digambarkan dengan pemuasan dahaga, cinta, harta, pangkat, serta kenikmatan tidak dapat memuaskan dahaga terdalam manusia. Hanya Allah yang sanggup memberi kepuasan sejati. Saudaraku, saat berada di sumber air di Samaria, Yesus bertemu dengan seorang perempuan Samaria. Yesus bertemu dengan dia dan ingin mengambil air. Waktu menunjukkan tengah hari, yang mana dalam tradisi kehidupan tidak ada seorang pun yang dapat mengambil pada waktu tengah hari.
Waktu tengah hari menunjukkan di mana bukan waktu yang tepat untuk mengambil air. Karena para perempuan biasanya mengambil air itu pada waktu pagi dan menjelang sore hari. Melihat perempuan Samaria itu, Yesus meminta air kepada dia. Hal ini sangat mengejutkan si perempuan, karena dia mengenal Yesus sebagai seorang Yahudi. Namun Yesus tidak menghiraukan keheranan dari perempuan itu. Yesus justru menawarkan air hidup yang merupakan karunia Allah yang lebih berarti daripada air yang sehari-hari digunakan untuk minum oleh perempuan itu. Saudara pemirsa tabura Injil yang Tuhan kasihi, dalam hal ini sebenarnya tujuan utama dari Yesus adalah Yesus ingin perempuan itu menyadari adanya kebutuhan rohani yang juga harus dipenuhi, bukan hanya sekedar kebutuhan jasmani. Dan kebutuhan itu hanya bisa dipenuhi dan dipuaskan oleh Allah yang penuh dengan kasih karunia. Apa yang dimaksud oleh Yesus dengan air hidup? Di dalam perjanjian lama, Yeremia 17 ayat 13, Tuhan disebut sebagai sumber air yang menjawab kehausan kebutuhan manusia akan Allah. Yesus berkata bahwa Dia akan menganugerahkan air hidup yang dapat memuaskan kehausan manusia akan Allah. Ini berarti Yesus menyatakan bahwa dirinya lah penggenap firman tersebut. Saudara pemirsa tabura Injil yang Tuhan kasihi, Ialah Mesias dari Allah yang sanggup memuaskan kerinduan jiwa manusia. Jika kita tidak mau menyadari akan kebutuhan ketika kita merasa lapar dan haus, mengapa kita sering tidak peduli terhadap kehausan jiwa kita? Dalam realita kehidupan kita, yang sering kita utamakan adalah kebutuhan jasmani kita. Yang sering kita dahulukan adalah kebutuhan jasmani. Tentang air yang selalu kita minum, tentang makan yang selalu kita makan, mengenyangkan tubuh jasmani kita. Tanpa kita menyadari bahwa sesungguhnya air kehidupan, yaitu Yesus Kristus, yang adalah juga roti kehidupan, yaitu firman Allah, yang seharusnya menjadi hal utama dalam kehidupan kita. Seorang perempuan Samaria yang memiliki latar belakang yang cukup mencekam kehidupannya. Latar belakang kehidupan yang sangat jauh dari Tuhan. Yesus datang hendak menyelamatkan dia dengan menawarkan air kehidupan, yaitu Yesus sendiri. Saudaraku, marilah kita datang kepada Tuhan,
meninggalkan semua keterbelakangan kita. Apa yang menjadi kepahitan dalam kehidupan kita. Dan kita membuka diri untuk menerima Yesus sebagai air hidup dalam kehidupan kita hari lepas hari. Apapun yang kita butuhkan dalam kehidupan kita, yakinlah Dia akan selalu memberi kelepasan, selalu akan melepaskan kita dari rasa dahaga, rasa haus yang kita alami selama dalam kehidupan kita. Tuhan memberkati kita lewat firman-Nya. Amin. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur untuk firman-Mu yang boleh kami renungkan di hari ini. Biarlah firman-Mu akan menjadi terang dalam setiap langkah kehidupan kami. Biarlah kami akan selalu merindukan air kehidupan, yaitu Yesus Kristus dalam hidup kami. Berkati kami semua, hamba yang menyampaikan, pemirsa yang mendengarkan firman-Mu. Bahkan kami semua yang boleh menyaksikan siaran ini. Tuhan memberkati seluruh jerih lelah hamba-hamba-Mu yang terus menyiarkan siaran Tabura Injil lewat klasis YouTube GKI Apen Selatan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu pemirsa Tabura Injil yang Tuhan Yesus Kristus kasihi. Demikian telah kita ikuti bersama perenungan firman Tuhan lewat channel YouTube Klasis GKI Apen Selatan. Saksikan terus YouTube Klasis GKI Apen Selatan yang akan disiarkan setiap hari. Tuhan memberkati kita semua. Shalom.